Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Harif Syanugo. Kali ini saya akan mempresentasikan project K-mean cluster dari dataset yang berupa head speech dari Twitter ya. Yang pertama kita lakukan yaitu kita harus mengupload data setnya tersebut dengan menggunakan data file seperti berikut ya. Setelah kita import datanya, kemudian kita memasukkan yang namanya library untuk membaca hasil sintak ataupun codingan yang akan kita gunakan selanjutnya. Kemudian setelah itu kita akan menggunakan yang namanya mengupload file yang tadi ya, mengupload dataset tadi dengan df dengan pd.csv ya. Formatnya harus CSV untuk menjalankan dataset tersebut. Kemudian kita harus jalankan upload dan hasilnya seperti ini ya. Dan hasilnya ada tweet, HS, abusive dan seterusnya. Setelah mendapatkan itu, kita harus mendapatkan info dari dataset tersebut dengan menggunakan sintak df.info. Kemudian data frame-nya ada sekian, rank index-nya, interest-nya berapa. Di sini kita mendapatkan 13 kolom dan 13.168 baris. Kemudian untuk men-encode nilai kategorinya bagi berikut. Nah, scatter, kemudian X labelnya HS, ya labelnya abusive, dan dapatlah teks 0,5 abusive, dan inilah titik-titiknya. Karena dalam tabel tersebut hanya terdapat nilai 1 dan 0. Nah, ini. Maka hasilnya tabel seperti ini. Kemudian untuk menjalankan cluster, selanjutnya kita menggunakan sintak km sama dengan cluster n cluster. Karena kita menggunakan cluster 5, menggunakan 5 cluster. Y predicts-nya dengan predicts dfhs dan abusive. Kemudian setelah menjalankan, kemudian kita menggunakan df cluster ya predicts dan df head dengan 10 data teratas. Kemudian dapat hasilnya seperti berikut. Kemudian untuk mengetahui array-nya, kita menggunakan sintak km cluster center. Untuk mengetahui cluster centernya, kita menggunakan sintak km cluster centers. Kemudian dapat keluarlah array sebagai berikut. Kemudian setelah itu kita menggunakan ataupun kita bisa menggunakan yang namanya grafik seperti ini ya, dengan plt plot km cluster center. Nah, dapatlah grafiknya seperti ini. Setelah kita mendapatkan grafik, kemudian kita mengambilkan centeroidnya seperti ini. Nah, menggunakan sintak seperti ini, df1 clusternya 0, df2. Ini data 0 ini kita dapatkan dari data ini ya, nih data ini dari atas, paling atas, tabel yang paling atas atau baris yang paling atas. Kemudian df21, df3 nya 2. Untuk abusive-nya kita gunakan color warna sini ada green, red, and black ya. Nah, di sini untuk memisahkan dengan abusive green, red, dan black dari X labelnya HS dan Y labelnya abusive. Oke, selanjutnya menentukan nilai X dengan X sama dengan df ilogs data 1 dan akan menggunakan dan langsung akan muncul data seperti ini, 5 teratas dan 5 paling bawah dengan 13.169 baris dan 13 kolom. Kemudian kita menentukan nilai elbow-nya, K-means cluster elbow-nya, dengan mengimport data sklearn cluster dari K-means, kemudian matplotlib dari plot, kemudian WCS-nya, kemudian for i in rank 1 sampai 15. Karena datanya tadi ini kita dapatkan dari hasil head tadi ya. Dan untuk selanjutnya kita mengenalkan plot rank 1, plot ini, rank ini. Kemudian judulnya elbow, metode elbow, kemudian labelnya nomor klasternya,
kemudian X labelnya WCS, dan hasilnya seperti ini. Karena elbow itu kan menghasilkan sebuah sudut ya. Nah, inilah bentuk grafiknya. Kali ini kita menerapkan nilai K-means-nya dengan menjalankan K-mean sekarang cluster 5, ini K-mean plus trend dan stage 42, dan kemudian dapatlah arraynya sekian dengan tipe integer. Kemudian untuk melakukan visualisasi kita cukup menggunakan plot scatter. Kemudian masukkanlah nilai datanya dari tab baris pertama abusive, kemudian K-mean-nya 0 data dengan memberi nilai ukuran pada cluster tersebut dengan ukuran mungkin bulatannya ya, ini dia ya, bulatannya 100 dengan warna merah, labelnya cluster 1, dan seterusnya sampai data 4. Kita menggunakan 4 data aja ya. Kemudian klasternya untuk titelnya itu cluster customer, kemudian labelnya HS, dan hasilnya seperti ini. Satu warna merah, kedua ini menggambarkan tingkatan cluster ya yang terdapat pada dataset tersebut. Sekarang tadi menunjukkan menggunakan metode Shellhouse untuk menentukan nilai K-means-nya dengan mengimpor data sklearn matrix dari import simple dan Shellhouse score. Nah, untuk ini kita mengambil cluster range 2,15 tadi. Nah, untuk cluster 4 ini cluster range, kemudian cluster K-mean and cluster K-mean from state 42. Untuk Shellhouse rata-ratanya score diambil dari score dalam kurung X cluster label, dan untuk hasil resultnya dari PD data frame dan kolom N cluster dan skornya. Kemudian untuk pivotnya dari N cluster dan hasilnya dari the pivot score. Dan untuk SNS head maps-nya kita menggunakan true, line withdraw-nya 5, F in 3F, dan untuk itu kita menjalankannya tag like out, dan hasilnya seperti ini. Jadi N clusternya dari 2 sampai 5 14. Untuk hasil skornya dari 0.924 sampai dengan 0.649 dengan tingkatan 0 dengan indeks 0,65 sampai dengan 0,90. Kemudian kita korelasikan nilai HS dan abusive-nya dengan menggunakan SN, Fairplot, DF, AS, dan abusive, dan muncullah data seperti ini, data grafis dan data clusternya untuk AHS dan abusive. Untuk nilai performa kita cukup menjalankan beberapa data tersebut. Yang pertama, kita harus menjalankan library-nya, mengimpor data dari SKLN clusternya. Kemudian kita menggunakan dua variabel ya. Yang pertama itu kita menggunakan cluster K-means, kemudian kata K-means fit dengan HS dan abusive-nya. Dan untuk menjalankannya kita langsung terhubung dengan data sintaknya tersebut. Nah, kemudian untuk melampirkan data cluster ke data aslinya kita menggunakan K-mean cluster center yang tadi ya, dan hasilnya seperti ini. Kemudian clusternya K-mean labels dan data setnya head, dan munculnya 10 data teratas. Untuk menjalankan clusternya field account kita juga menggunakan data ataupun sintak di cluster titik value accounts, dan akan muncul baris pertama terdapat 5.860 data dengan tipe data integer. Untuk memproses data tersebut kita cukup mengimpor dari dengan sklearn feature extract text, kemudian kita menggunakan sk cluster K-means-nya yang kita jalankan bisa. Kemudian untuk itu dan selanjutnya kita menggunakan Victoris stock word English ya, K-mean 10 model K-mean cluster K-mean make internya 100 and inits-nya 1 dengan model fit feature. Dalam menjalankan ini kemudian dapatlah datanya seperti ini.
Nah, untuk mendapatkan hasil yang kata ataupun menampilkan klaster perkataan dari head speech itu, kita menggunakan cluster sama dengan df group b cluster for cluster in cluster group. Nah, untuk itu kita mengambilkan dari data cluster dan CSV WCS tadi, kemudian data cluster get groupnya dari tweet, HS dan abusif sebagai title ya, sebagai judul dari overview columns-nya. Kemudian data CSV index labels ID-nya dari set index tadi ya. Kemudian untuk mengklasterkan data dari tweet space-nya sebagai berikut. Kemudian kita print dulu cluster centroid-nya dengan nilai n. Kemudian dengan model cluster center gross ini 1. Dan untuk rank-nya kita menggunakan in rank C, print-nya cluster %d dengan %i dan %i, kemudian print dan muncullah data cluster centroid-nya dengan perkataan cluster 1 user URL aku ya aja, gue ini jadi enggak. Kemudian lanjut ke cluster 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan selanjutnya. Oke. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Mohon maaf bila ada salah kata dan ucapan. Terima kasih sebelumnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.